Perkenalkan, nama saya Anissa Widin Cendebulan dari Prodi D4 Kearsipan UPBJJ UT Surabaya dengan NIM 0483299994. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking dengan berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, khususnya mahasiswa generasi Z atau Gen Z yang tengah menyeimbangkan peran sebagai pelajar sekaligus pekerja, yaitu tentang pengaruh manajemen waktu terhadap produktivitas mahasiswa generasi Z yang bekerja sambil kuliah. Di era modern saat ini, banyak mahasiswa, khususnya generasi Z, yang tidak hanya fokus pada dunia akademik, tetapi juga memilih untuk bekerja sambil kuliah, termasuk saya sendiri. Pilihan ini tentu membawa banyak tantangan, terutama dalam mengatur waktu antara kewajiban belajar dengan pekerjaan. Oleh karena itu, manajemen waktu menjadi kunci utama agar kehidupan dapat berjalan seimbang dan produktif. Pertama, mari kita pahami apa itu manajemen waktu. Manajemen waktu adalah kemampuan mengelola waktu secara efisien dengan prioritas yang tepat agar setiap aktivitas dapat diselesaikan dengan baik. Manajemen waktu yang efektif meliputi pembuatan jadwal, menentukan prioritas tugas, dan menghindari penundaan serta memanfaatkan waktu senggang secara produktif. Generasi Z yang cenderung akrab dengan teknologi juga dapat memanfaatkan aplikasi atau fitur digital untuk membantu kita dalam mengatur waktu, seperti reminder, to-do list, dan kalender digital. Bagi mahasiswa generasi Z yang bekerja sambil kuliah, manajemen waktu sangat mempengaruhi terhadap produktivitas mereka. Produktivitas mahasiswa di sini diartikan sebagai kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab akademik, serta pekerjaan secara efisien dan efektif, tanpa merasa terlalu terbebani. Dari jurnal yang saya baca berjudul Analisis Pengaruh Manajemen Waktu, Manajemen SDM, dan Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja pada Pekerja yang Masih Berkuliah oleh Yovita dan Wijayanti yang dipublish tahun 2022. Menjelaskan bahwa manajemen waktu yang diterapkan secara konsisten dapat menurunkan tingkat stres kerja dan meningkatkan kepuasan kerja yang pada akhirnya berkontribusi secara positif terhadap produktivitas mahasiswa yang masih berkuliah dan bekerja. Oleh karena itu, strategi manajemen waktu bukan hanya soal mengatur jadwal, tetapi juga menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan mahasiswa. Dari sinilah dapat saya rangkum pengaruh manajemen waktu terhadap produktivitas mahasiswa yang bisa dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, pengaruh prioritas. Mahasiswa yang mampu menentukan prioritas antara tugas akademik dan pekerjaan akan lebih efektif dalam menyelesaikan keduanya tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua, pengurangan stres, yaitu dengan manajemen waktu yang baik, mahasiswa dapat menghindari penumpukan tugas yang menyebabkan stres dan kelelahan, sehingga tetap sehat secara mental dan fisik. Lalu yang ketiga, peningkatan kualitas hasil. Produktivitas bukan hanya soal banyaknya pekerjaan yang selesai, tapi juga kualitas pekerjaan tersebut. Manajemen waktu membantu mahasiswa memberikan fokus dan detail dalam setiap tugasnya. Lalu yang terakhir, pengembangan keterampilan. Dengan pengelolaan waktu yang baik, mahasiswa dapat menyisihkan waktu untuk mengembangkan diri,
seperti mengikuti organisasi dan pelatihan tambahan. Namun, tantangan yang sering dihadapi mahasiswa generasi Z adalah godaan teknologi dan distraksi dari media sosial yang menghabiskan waktu tanpa kita sadari. Maka dari itu, disiplin dalam penggunaan waktu dan teknologi merupakan bagian dari manajemen waktu yang efektif. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa manajemen waktu adalah kemampuan penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa generasi Z yang bekerja sambil berkuliah. Dengan manajemen waktu yang baik, produktivitas dapat meningkat, prestasi akademik tetap terjaga, dan keseimbangan hidup bisa tercapai. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk mengelola waktu kita dengan bijak demi masa depan yang lebih cerah. Terima kasih atas perhatian semua hadirin. Semoga pidato ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk lebih baik dalam mengatur waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.